Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 3, kelompok 1 Biologi. Nama saya Muhammad Irwansyah. Nama saya Rohman. Nama saya Stiramati. Nama saya Desi Puspita Maharani. Nama saya Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Cahya Nirmala dari kelas 10 MIPA 3. Sebelumnya yang terhormat Bu Nadia, selaku guru biologi kami di SMA Negeri 1 Cijeruk, kami akan menjelaskan dan membuat replika tentang virus bakteriofag. Bakteria berasal dari dua kata, yaitu bakteria dan pagain. Kata pagain berarti dimakan, artinya bakteriofag adalah fenomena virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag merupakan salah satu jenis virus yang dapat membunuh bakteri. Virus ini mengandung DNA dan RNA dan protein reseptor spesifik yang cocok pada target bakteri inang, sehingga kerja bakteri sangatlah spesifik. Yes. Apakah bakteriofag berbahaya? Bakteriofag bekerja dengan jauh lebih spesifik daripada antibiotik. Mereka biasanya tidak berbahaya terhadap organisme inang, juga terhadap bakteri menguntungkan lainnya, seperti flora usus, mengurangi kemungkinan infeksi oportunistik. Bakteriofag termasuk ke dalam ordo Caudovirales. Satu contoh bakteriofag merupakan T4, virus yang menyerang bakteri E. coli, merupakan bakteri yang hidup pada aliran pencernaan manusia. Ciri umum yang dimiliki oleh virus bakteriofag. Yang pertama, bakteriofag memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga untuk melihatnya memerlukan alat bantuan seperti mikroskop. Yang kedua, memiliki bentuk yang bervariasi seperti bulat, bola, batang, berserabut, panjang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tubuh bakteriofag tersusun atas selubung dan bahan inti. Bahan inti dapat berupa RNA atau DNA. Yang keempat, bakteriofag tidak memiliki membran dan organel-organel yang lainnya yang bertugas untuk kelangsungan hidup. Yang kelima, hanya dapat bereproduksi ketika berada di dalam sel tubuh atau organisme lain. Yang keenam, dapat dikristalkan. Ada juga pemanfaatan bakteriofag. Pemanfaatan bakteriofag untuk deteksi suatu penyakit bakteri sangatlah efektif karena spesifik inang dari bakteriofag. Pada siklus hidupnya, bakteriofag dapat mengakibatkan lisesis pada bakteriofag inangnya yang ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan koloni bakteri. Reproduksi virus bakteriofag. Reproduksi pada bakteriofag ada dua macam, yaitu secara litik dan lisogenik. Reproduksi secara litik adapun fase-fasenya, yaitu pertama, adopsi, penempelan bakteriofag pada sel inang. Kedua, injeksi, penyuntikan materi genetik bakteriofag ke dalam sel inang. Ketiga, replikasi atau sintesis, pembuatan tubuh-tubuh baru bakteriofag. Keempat, perakitan tubuh-tubuh bakteriofag sehingga terjadi bakteriofag baru. Kelima, lisis, pecahnya sel inang oleh enzim lisozyme bakteriofag baru yang digunakan sebagai jalan keluar bakteriofag baru. Reproduksi secara lisogenik, adapun fase-fasenya 1. Adsorpsi, penempelan bakteriofag pada sel inang. 2. Injeksi, penyuntikan materi genetik bakteriofag ke dalam sel inang. 3. Penggabungan DNA, terjadinya penggabungan DNA bakteriofag dengan DNA sel inang yang disebut dengan prophage. 4. Pembelahan DNA bakteriofag yang sudah bergabung dengan DNA sel inang kemudian mengalami pembelahan. Catatan: pada produksi secara lisogenik tidak terjadi fase lisik karena sel inang yang diinfeksi mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga DNA bakteri hanya mampu bergabung dengan DNA sel inang. Namun setelah sel inang profag, daya tahannya melemah. DNA bakteriofag akan mengambil alih DNA sel inang dan kemudian akan mengalami reproduksi secara litik.
resah dan gelisah, menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pembahasan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah.